wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat dan semangat belajarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik yang selalu asik dan menyenangkan untuk dipelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 3. Sebelum melanjutkan belajar, ingat anak-anak untuk selalu berdoa agar belajarnya lancar dan diberi kefahaman. Diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian, diharapkan anak-anak juga dapat menelaah keragaman sosial budaya masyarakat serta menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Makanan sehat tidak harus selalu mahal. Makanan sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Baiklah anak-anak, selamat menyimak videonya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Masih ingatkah anak-anak tentang organ pencernaan manusia? Ya, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju ke usus besar. Apa ya yang terjadi saat makanan berada di usus besar? Nah, di usus besar ini menyerap air-air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya anak-anak, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Makanan juga sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial
yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan dalam kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ternyata menarik sekali ya untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Mari kita simak beberapa jenis interaksi berikut ini. Misalnya, ketika kita melakukan interaksi menyiram tanaman di rumah. Di sini terjadi interaksi lingkungan hidup berupa interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air. Juga terjadi interaksi sosial antara anggota keluarga. Contoh interaksi lainnya ketika kita melakukan penghijauan hutan. Di sini terjadi interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Selanjutnya akan terjadi interaksi sosial, yaitu seluruh warga yang ikut serta dalam kegiatan penghijauan tersebut. Contoh kegiatan lainnya, misalnya ketika bekerja bakti membangun jalan di kampung. Di sini juga terjadi interaksi lingkungan hidup, yaitu antara manusia dengan tanah. Kemudian terjadi interaksi sosial antara warga masyarakat yang turut dalam gotong royong tersebut. Setelah kita mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Misalnya, pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan jenis kelamin, usia, pendidikan, satu dengan yang lainnya. Usia manusia yang berinteraksi bisa dimulai sejak lahir. Jenis kelamin mereka ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Pekerjaan mereka juga beragam. Ada yang memiliki pekerjaan yang sama, namun ada juga yang berbeda. Mereka juga berasal dari latar belakang budaya yang beragam. Agama yang mereka anut pun juga beragam. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan penelitian, pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu adanya perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan ini dikampanyekan oleh pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah,
Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut ini ada sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Mari anak-anak kita simak dengan seksama. Anak-anak, mari kita mengingat kembali unsur-unsur dalam sebuah iklan. Yang pertama yaitu tentang kalimat iklan. Dalam iklan tersebut, kita temukan kalimat bahwa singkong dapat menjadi pengganti nasi dan lebih sehat. Dari iklan tersebut juga dapat kita temukan kata kuncinya, yaitu pada kata singkong dan kata sehat. Yang terakhir, setelah melihat iklan tersebut, kita dapat mengobservasi gambarnya, yaitu berupa gambar singkong dengan informasi kandungan gizi yang ada di dalamnya. Baiklah anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran tadi, pastinya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas berikut ini. Selamat mengerjakan. Anak-anak yang hebat dan semangat, demikian tadi pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Jika anak-anak belum paham, silahkan disimak lagi ya videonya mulai dari awal hingga selesai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.